Selanjutnya pemirsa, jurnalis ikut andil untuk menghadirkan pemberitaan yang baik tanpa menghilangkan fungsinya sebagai kontrol sosial. Itu menjadi pembahasan dalam talk show yang menghadirkan sejumlah pembicara dari kepolisian, lembaga legislatif, pengawas penyiaran, akademisi dan praktisi televisi yang digelar oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Pengurus Daerah Sulawesi Selatan dengan tema Jurnalisme Positif. Bukan, saya Heri. Gaungkan Jurnalisme Positif Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Sulawesi Selatan menggelar talk show di salah satu kedai di Kota Makassar. Talk show yang menghadirkan sejumlah pembicara dari kepolisian, lembaga legislatif, pengawas penyiaran, akademisi dan praktisi televisi membahas bagaimana pemberitaan positif dalam transformasi Kamtibmas di wilayah Kota Makassar dan sekitarnya itu. Mengungkapkan jika terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik di Makassar dari waktu ke waktu. Dan itu tidak terlepas dari peran jurnalis atau wartawan yang mampu dan cepat bisa mengklarifikasi hal-hal yang berbau viral di media sosial dengan menghadirkan pemberitaan yang berimbang. Menurut Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Heri Kurniawan menjelaskan, jurnalisme positif tidak sekedar berita positif, tidak sekedar menerapkan keberimbangan dalam berita, tetapi berita yang disajikan punya dampak lebih baik dan tidak memperkeruh konflik. Jurnalisme positif tetap menjaga kontrol sosial dan ada fungsi pengawasan di dalamnya. Sinergi dilakukan adalah dengan cara apa? Semua pihak yang terkait dengan kebutuhan informasi harus betul-betul terbuka memberikan keterangannya di saat jurnalis membutuhkan. Kenapa demikian? Karena keterlambatan informasi, keterlambatan verifikasi, keterlambatan menjelaskan memberikan penjelasan dalam sebuah peristiwa, maka bisa muncul hoax, bisa muncul kesalahan-kesalahan persepsi atas sebuah peristiwa. Tapi dengan tanggapan, dengan keterbukaan, kecepatan memberikan respon atas sebuah peristiwa, maka apa yang disampaikan kepada publik akan lebih cepat. Bukan hanya lebih cepat, tapi juga utuh diterima oleh publik. Jika misalnya ada kasus kriminal, tidak hanya betul-betul kriminal saja, tapi juga akan dijelaskan bagaimana kemudian siapa, mengapa, bagaimana, dan kemudian bagaimana petugas aparat melakukan respon atas hal ini. Dan yang paling penting adalah dalam jurnalisme positif kita menghitung dampak, mencari solusi, bijak dalam memberikan dalam melakukan pemberitaan, peliputan dan melakukan pemberitaan. Sementara menurut Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Muhammad Ngajib, gangguan dan kejahatan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di Kota Makassar saat ini mengalami penurunan hingga 46,9% selama 2023 dari sekitar 9.000 kasus. Kegiatan transformasi Kamtibmas ini merupakan suatu kegiatan yang positif, terutama untuk kami dari kepolisian, karena ada keterkaitannya yang sangat erat sekali bahwa antara media dengan pengelolaan sistem Kamtibmas yang ada di Kota Makassar ini perlu ada kolaborasi yang baik. Nah, dengan adanya acara ini, transformasi Kamtibmas ini tentunya banyak memberi masukan kepada kami dari kepolisian untuk bagaimana caranya bisa mengelola situasi Kamtibmas ini dengan tentunya menggunakan daripada rekan-rekan dari media ini. Hal serupa disampaikan akademisi dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Andi Muhammad Fadli. Baginya, jurnalisme positif itu harus bisa memberikan pencerahan, tidak sekedar cover both side. Yang paling penting adalah masyarakat harus bisa membedakan mana pemberitaan yang dibuat oleh sebenarnya media dan bukan media. Lembaga pengawas penyiaran juga diharapkan mampu melakukan pengawasan pada penyiaran televisi maupun radio terkait pengaturan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS. Regulasi penyiaran dalam bentuk P3SPS ini pun sejalan dengan sosialisasi organisasi profesi IJTI, yakni jurnalisme positif agar terciptanya tayangan yang positif demi informasi yang sehat kepada publik. Dari Makassar, Fadli Ainus melaporkan.